Ay, 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 ay. Pada tugas besar PKS kali ini, kami membuat sebuah program dengan judul Live Vending Machine atau lebih sering disebut dengan mesin jual otomatis. Mesin jual otomatis adalah mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang seperti makanan ringan, minuman ringan, seperti minuman soda, alkohol, rokok, tiket lotre, produk konsumen dan bahkan emas dan permata untuk pelanggan secara otomatis. Layaknya penjual asli, mesin ini akan mengeluarkan barang yang kita inginkan setelah kita membayarnya dengan cara memasukkan sejumlah koin maupun uang kertas. Vending machine yang kami buat kali ini menjual berbagai makanan dan minuman ringan. Lama penggunaan program vending machine ini sekitar 1-2 menit sesuai waktu percobaan yang kami lakukan, sehingga memudahkan konsumen membeli minuman atau makanan ringan. Dengan begitu, proses jual beli dapat lebih mudah, efisien, praktis, dan tidak menghabiskan waktu yang banyak, merupakan pertimbangan utama manusia dalam melakukan aktivitas. Pembuatan program ini bertujuan untuk mengetahui apa itu vending machine, cara penggunaan program vending machine, dan cara membuat program vending machine. Berikut penjelasan program yang telah dibuat. Pertama, kita mendeklarasikan header seperti biasa menggunakan iostream dan namespace std, lalu masuk ke program inti. Program inti diawali dengan deklarasi dua variabel array, yaitu jajan dan harga, dengan ukuran masing-masing array adalah 10. Array jajan berfungsi untuk menampilkan menu yang terdapat pada array tersebut, sedangkan array harga digunakan untuk menentukan total belanja sesuai dengan menu pilihan. Lalu ada juga variabel status sebagai patokan untuk menghentikan perulangan program. Berikutnya masuk ke perulangan do, lalu pada awal perulangan dideklarasikan beberapa variabel. Variabel i akan digunakan pada array harga untuk mencari harga menu sesuai dengan indeksnya. Variabel k akan digunakan untuk menjadi indeks array pesanan dan sum pesanan. Sedangkan variabel k digunakan untuk mengetahui jumlah dari menu yang ingin dibeli oleh user nantinya. Beberapa variabel lain juga dideklarasikan, seperti array pesanan dan sum pesanan, start menu, bayar, dan sum bayar. Setelah deklarasi, dibuat cetakan berupa daftar menu beserta harganya. Keluaran ini menggunakan metode for agar menu dan harganya dapat tercetak otomatis sesuai dengan indeksnya pada saat program berjalan. Setelah itu, program akan meminta user untuk memasukkan pesanan menggunakan metode perulangan do while. Program ini akan meminta user untuk memasukkan nomor urut menu dan jumlah barang yang ingin dibeli. Pada perulangan itu juga, program akan menghitung jumlah bayar yang dibeli serta harga belanjanya. Total harga dihitung dengan logika sum sama dengan sum ditambah harga i dikali k. Hal ini berarti harga suatu menu akan dikali dengan jumlah menu yang dibeli. Kemudian harga tersebut akan dijumlahkan dengan harga menu lainnya jika user masih ingin membeli. Pesanan yang akan menjadi suatu luaran disamakan dengan array jajan. Jumlah pesanan suatu menu juga akan ditampilkan nantinya dengan logika sum pesanan L sama dengan K. Dalam program ini, variabel L akan terus meningkat. Pada akhir perulangan, program akan meminta inputan berkaitan dengan status pesanan. Jika user ingin memesan lagi, maka program akan kembali ke tahap pemesanan. Namun jika tidak, program akan berjalan ke tahap selanjutnya. Setelah keluar dari tahap pesanan, program akan mengeluarkan status pembayaran untuk user. Menggunakan data yang telah diperoleh dengan logika pada perulangan sebelumnya, program akan menampilkan menu yang telah diminta user, jumlah menu yang dipesan, serta harga total yang perlu dibayarkan. Keluaran ini dicetak menggunakan metode perulangan for. Setelah tagihan dicetak, program akan memberi sarana inputan uang user,
untuk melunasi seluruh belanja. Terlihat pada program bahwa terdapat perulangan while di sini. Hal ini bermaksud agar ketika uang yang diinputkan oleh user masih kurang dari tagihan, maka program akan terus meminta user untuk memasukkan uang hingga tagihan belanja tercukupi. Jika sudah cukup, maka program akan keluar dari perulangan while dan memasuki kondisi percambangan. Jika uang yang dimasukkan user melebihi total tagihan, maka program akan memberikan kembalian. Namun jika tidak, maka program akan menganggap bahwa total pembayaran sama dengan total tagihan belanja. Sampai di sini, inti dari program ini sudah selesai. Selanjutnya, jika user ingin menggunakan program ini lagi, maka program akan kembali mengulang dari perulangan do while pertama. Jika tidak, maka program akan berakhir. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan mencontohkan cara pemakaian program kami pada tugas besar PKS 2. Nah, ketika kita run programnya, kita akan disuguhkan dengan beberapa menu yang sudah dicetak oleh program terlebih dahulu. Ada piat 75 gram sampai kaki 3 jeruk nipis 450 mg dengan nomor urut masing-masing. Nah, kita akan diminta untuk memasukkan nomor urut yang akan kita beli. Misalkan saya akan memasukkan nomor urut 3, yaitu Garuda 60 gram. Nah, pertanyaan selanjutnya, program akan mencetak berapa Garuda yang akan kita beli. Misalnya saya akan memasukkan 4 biji Garuda 60 gram. Nah, setelah itu program akan meminta kembali apakah ada menu yang akan kita beli kembali. Saya akan mencontohkan ya, maka kita akan mengetikkan 1. Nah, program akan mengulangi kembali pertanyaan yang sama. Kita akan memilih untuk menu yang mana. Saya akan mencontohkan untuk membeli menu Presti 500 mg. Saya akan membeli sebanyak 3. Maka akan saya ketik 3 di mau beli berapa. Nah, setelah semua selesai, saya akan mengetikkan 0 untuk menandakan bahwa saya sudah selesai membeli jajanan. Nah, setelah itu program akan mencetak jajanan apa yang kita beli sebelumnya. Ada 4 Garuda 60 gram dan 3 Fresti 500 ml dengan total belanja yang tertera yaitu 53.500. Setelah itu kita akan membayar total belanjaan kita. Tapi misalkan saya mengetikkan duit belanjaan kita itu adalah 20.000 terlebih dahulu, maka program akan mencetak uang kita tidak mencukupi. Untuk mencukupi dari total belanja, kita cukup menambahkan sisa dari 53.500 kurang 20.000. Misalkan saya akan menambahkan sebanyak 40.000 lagi. Nah, di sini program akan mencetak total pembayaran kita yaitu 20.000 tambah 40.000 dan total kembalian kita yang diambil dari total pembayaran kita dikurangi dari total belanja sebanyak 6.500. Sekian program kami, terima kasih.